wa madil mutalazimani ala sayyidina rasulillah al-fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Masih dalam pembahasan kitab Risalatut Ta'arruf an Mahiyatit Tasawuf. Kita sampai pada halaman 81. Tasawuf merupakan revolusi mental yang memerangi dan menumpas sifat-sifat tercela. Jadi tasawuf itu bukan buku sebenarnya. Maka sering orang bertanya, apa buku yang harus saya baca untuk menjadi orang sufi? Bukan buku. Untuk menjadi orang sufi itu adalah dengan guru. Maka tasawuf merupakan revolusi mental yang memerangi dan menumpas sifat-sifat tercela. Sehingga ketika sifat-sifat tercela itu sudah dapat dihapuskan, sudah dapat dibersihkan, maka dia akan menjadi yang disebut dengan al-insan al-kamil, atau manusia yang sempurna. Manusia sempurna atau yang disebut dengan insan kamil itu ada dua tinjauan. Yang pertama yaitu sempurna, kamil dari segi khalqiyah, dari segi penciptaan. Dari segi penciptaan atau dalam bahasa Ibnu Arabi disebut dengan dari segi apa? Dari segi antologi, dari segi penciptaan. Manusia adalah makhluk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini adalah sempurna dari segi khalqiyah. Sedangkan yang kedua yaitu sempurna dari segi khuluqiyah. Kalau yang pertama tadi khalqiyah, yang kedua yaitu khuluqiyah, dari segi akhlak. Nah, tasawuf ini adalah untuk revolusi mental menuju yang kedua ini, yaitu kesempurnaan dari segi khuluqiyah, dari segi akhlak. Sehingga nanti akan mengalami kiamat yang ketiga. Nah, kiamat itu kata Imam Ibnu Arabi ada tiga. Ada kiamat, ya, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro, ada kiamat akbar. Ya, kata Imam Ibnu Arabi ada kiamat sugro, kiamat kecil. Apa kiamat kecil? Kematian. Jadi, kematian itu adalah kiamat bagi setiap orang. Sedangkan yang kedua kiamat kubro, kiamat besar. Apa kiamat besar? Ditandai dengan hancurnya alam semesta dan dibangkitkan kembali makhluk hidup ini. Namanya kiamat kubro, kiamat besar. Kalau kita yang sering mendapatkan penjelasan kan cuma dua ini, kiamat sugro, kiamat kubro. Yang ketiga jarang dijelaskan, yaitu kiamat akbar. Apa kiamat akbar? Yaitu kiamat apabila telah mampu untuk menghancurkan sifat-sifat buruk hawa nafsu. Jadi ketika hawa nafsunya, perbuatan-perbuatan buruknya, sifat-sifat tercelanya itu sudah bisa hancur, maka di situ kata Imam Ibnu Arabi akan mengalami kiamat yang ketiga, yaitu kiamat akbar. Kiamat akbar. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro, ada kiamat akbar. Tasawuf merupakan revolusi mental yang memerangi dan menumpas sifat-sifat tercela. Jika ternyata ada hal yang nampak berlebihan di sana, kita jumpai ada hal-hal yang berlebihan, ada sesuatu yang mungkin melebihi batas. Itu sudah menjadi karakter segala sesuatu, pasti selalu ada penyusupnya. Waktu kajian Ramadan di Masjid Jami' saya nyampaikan, bedakan antara agama Islam, ya, bedakan antara Islam dengan perilaku orang yang beragama Islam. Jadi tidak sama antara Islam dengan perilaku orang Islam. Apa bedanya? Kalau Islam itu maksum, terjaga, terpelihara.
Sedangkan perilaku orang-orang yang beragama Islam itu tidak masuk. Oleh karena itu misalnya ketika kita menyaksikan ada orang yang ngakunya agama Islam, ada maling ketangkap KTP-nya Islam, apa kita mengatakan, oh Islam ini tidak benar. Ini ada maling ketangkap KTP-nya Islam. Kemudian ada orang minum khamr, minum minuman keras, ketangkap KTP-nya ditengok Islam. Apa kita mengatakan Islam ini tidak benar berarti? Setiap kali ada orang melakukan tindakan kejahatan itu selalu KTP-nya Islam. Berarti kita mengatakan Islamnya salah? Bukan. Islam sama sekali tidak ada kaitannya dengan perilaku pemeluknya yang salah, yang menyimpang. Jadi artinya dengan perilaku maling kita tidak bisa mengatakan Islam itu adalah agama pencuri. Paham lagi? Sebagaimana dengan adanya orang yang mabuk, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa Islam itu adalah mengajarkan untuk mabuk. Sama, demikian juga jika ternyata ada hal yang nampak berlebihan, itu sudah menjadi karakter segala sesuatu, selalu ada penyusup, baik tidak disengaja atau memang disengaja disesupkan untuk memburukkan citra tasawuf. Dan ini semua perlu dihadapi dan diluruskan. Ya, memang di sana banyak ungkapan-ungkapan orang-orang sufi yang mungkin tidak bisa untuk kita urai kalau kita menggunakan standar akal. Salah satu contoh, Al-Imam Al-Hallaj, beliau menuturkan begini, tapi dengarkan baik-baik ini, jangan salah paham. Kata Imam Hallaj, sholatnya seorang pecinta itu cukup 2 rakaat. Dan wudhunya itu bisa sah apabila menggunakan darah. Coba, ungkapan-ungkapan ini kan ekstrim. Kalau kita menilainya dengan kacamata fikih, tidak ada kitab-kitab fikih yang membenarkan statement ini. Sholat seorang pecinta hanya 2 rakaat. Ini coba kalau kita bawa ke ranah fikih, mana ada sholat hanya 2 rakaat? Sholat yang wajib itu 17 rakaat. Tapi ini Imam Hallaj mengatakan hanya 2 rakaat. Dan bersucinya pun, jana beliau, berwuduknya pun bisa sah hanya apabila menggunakan darah. Loh. Masa wuduk menggunakan darah itu bisa sah, sedangkan darah itu hukumnya? Nah, maka kita perlu pendekatan, perlu memahami dari arbabnya, perlu memahami dari orang-orang yang memang memahami rumus-rumus tersebut. Ini simbol sebenarnya. Sholat 2 rakaat, 2 rakaat ini simbol, bukan 2 rakaat pertama, rakaat kedua yang dimaksud Imam Hallaj. Tapi rakaat pertama artinya yaitu kita sholat seorang hamba bisa sah dalam pandangan hakikat apabila rakaat pertama dia harus menundukkan hawa nafsu. Rakaat yang kedua kita harus menundukkan syaitan. Jadi ini maksudnya. Sedangkan wudhunya menggunakan darah, maksudnya bukan wudhu untuk menghilangkan hadas, bukan. Tapi berwudhu menggunakan darah. Darah ini simbol pengorbanan. Artinya untuk mengalahkan, menundukkan nafsu dan setan itu harus menggunakan mujahadah, yaitu pengorbanan. Itu maksudnya. Coba, kalau statement ini umpamanya kita pakai digunakan untuk buat story, bahaya ini. Maka jika mendapatkan pernyataan-pernyataan seperti itu, kalau kita tidak paham, tanya kepada orang yang paham. Ini salah satu contoh, pada zaman Rasul sendiri hal semacam ini sempat terjadi. Jangan boleh mungkin lah tambah jauh dari zaman Kanjeng Nabi. Zaman Rasul sudah sempat terjadi orang-orang ekstrim yang seperti itu. Kapan? Yaitu pada saat beberapa orang datang dan hendak berpuasa tanpa berbuka. Situng bakto Kanjeng Nabi keluar, datang tamu ngadep ke Siti Aisyah. Katanya ke Siti Aisyah, ya Ummul Mukminin, berma ibadah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mun malam, ya beliau tidur, ya beliau istirahat, ya beliau sholat. Tapi jawaban orang itu, orang yang pertama ngajak, oh berarti mun manjeson asum pujenga terus, asolata terus, akiyama terus, tanpa diselingi sedikit pun kalaupun tidur. Itu yang pertama. Orang yang kedua kemudian natanya pula, ya Sayyidah Aisyah, berma keseharian Rasul ketika siang. Kanjeng Nabi mun siang, terkadang beliau puasa, terkadang beliau kiadat. Orang yang kedua ngajak, oh manjil lah eson tak usah buka tiap hari puasa tanpa ada berbuka sama sekali. Ketiga, bermak keseharian Rasul.
Sirah Siti Aisyah menjawab, Kanjeng Nabi beliau juga menikah. Cara segitu menonjol lah ya, menjomblo seumur hidup. Lalu datang Rasul, karena Kanjeng Nabi, ya Ummul Mukminin, ya Humairah, wahai Siti Aisyah, apa yang dikatakan oleh tamu-tamu ya? Ento ya Rasul, orang ento atanya ibadah na panjenengan, malam na panjenengan, siang na panjenengan. Lalu beliau ngajawab, karena Kanjeng Nabi, inni la'atqakum, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Walakinni asumu wa uftir, tapi aku berpuasa juga berbuka. Wa usolli wa arkud, aku tidur, aku sholat. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah. Artinya orang-orang saya datang ning gila kepada Siti Aisyah, saya ingin melakukan tindakan ekstrim, atau justru dibantah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena agama itu adalah agama yang mengajarkan kepada kita tentang kemoderatan. Atau bahasa Quran disebut ummatan wasaton, wa kadzalika ja'alnakum ummatan, nanti sebutakan. Lalu hal tersebut dicegah oleh Rasul dan beliau arahkan untuk moderat dan proporsional. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang moderat. Umat Kanjeng Nabi itu ka Allah kagapi umat yang moderat. Indahna boleh ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton sering boleh sampaikan. Ento tepat berada posisinya tengah-tengah surat Baqarah. Karena surat Baqarah itu adalah terdiri dari 286. Al-Baqarah itu kabeh total ayatnya 286 ayat. Nah, tengah-tengahna berarti sana apa? 286 tengah-tengahna berarti 143. Ayat 143 atau persis ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan. Coba indahna Quran ki. Menunjukkan tentang umatna Rasul sebagai umat yang tengah-tengah, umat yang moderat, secara peletakan pun oleh Allah diletakkan persis di tengah-tengah surat Baqarah. Surat Baqarah 286 ayat tentang menunjukkan umat Islam, umat yang tengah-tengah, umat yang moderat, itu persis oleh Allah diletakkan dalam ayat 143 surat Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang moderat. Hal ini terjadi pada zaman Rasul, padahal wahyu masih turun, wahyu masih ada. Zaman Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ibadah wahyu ki Taurat. Orang yang berlebihan ya dalam ibadah pun badan, tapi boleh mengket. Itulah saya maksud. Jadi apabila dalam tasawuf dijumpai ada sikap yang berlebihan, maka bukan tasawuf yang salah dan berdosa. Ada orang yang ngaku tasawuf tapi mak perilakunya mak punya menyimpang, itu benih sufi, benih tasawuf nasi salah. Tapi itu murni perbuatan oknum yang ada di dalamnya. Karena tasawuf dan oknum yang menjalani tasawuf adalah dua hal yang berbeda. Sama halnya Islam dengan oknum muslim. Tidak mungkin kita akan menilai Islam itu menyimpang gara-gara pernah melihat tindakan salah dari salah satu orang Islam yang tersesat. Bodoh orang jadi gila, bodoh orang muslim minum khamar. Tapi kan tak bisa kita mengatakan Islam sesat seorang ria Islam tapi minum khamar. Islam ria sesat cek pengikut naria ketika tertangkap mencuri Islam. Benih Islam nah, tapi entah murni merupakan oknum dari orang yang mengaku Islam. Tasawuf merupakan panggilan untuk mendapatkan kebebasan yang sempurna dari belenggu nafsu, syahwat, setan, dan penghambaan kepada selain Allah. Bahkan hingga penghambaan terhadap apapun, baik sikap maupun pemikiran. Oleh karena itu dalam sembahyang, pada saat kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Coba, inna sholati sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillah. Semua milik Allah, semua untuk Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Berarti kita sombong sekali din toh. Nggih. Akan terkadang ya mbak inna sholati, ya berarti inna Suzuki, wa nusuki wa Kawasaki. Iki bagapi dalam urusan itu. Maka
unik lagi. Kita 24 jam. 24 jam dalam sholat, 24 jam kita urusan dunia. Tak pernah ingat Allah. Tapi giliran 5 menit ingat Allah, urusan dunia norok kabeh. Coba waktu sempujeng 5 menit lah agak lambat. 5 waktu taruhlah 5 menitan, 25 menit. Berarti sisanya sana 24 jam. 23 jam 36 menit. Coba. Kita 23 jam, koma, kenapa? 35. 35, 23,25 menit. Urusan dunia tak pernah ingat Allah. Tapi urusan 5 menit ingat Allah, pas sombojang, urusan dunia tuh ingat kabeh. Karena pernah orang yang datang di zaman Imam Abu Hanifah. Ya Imam, boleh hilang konce, wahai Imam. Jadi sampai hilang konce, datang ke Imam Abu Hanifah Nu'man. Imam Abu Hanifah, oh gampang tidak apa bener wudu. Nah, sombojang di rokaat. Langsung mulai, langsung wudu apa bener, saya wudu. Pas sombojang. Rokaat pertama langsung ingat. Maka langsung pergi, langsung datang ke Imam Abu Hanifah. Ya Imam, kita ning dari apa cek koncena bulan tuh temu dalam masam aja. Akhirnya cek Imam Abu Hanifah, sonda langgar teh dulu rumusna setan dia. Karena setan tak akan membiarkan engkau untuk bisa fokus di dalam ibadah. Nah, semakin bawa nama bener, semakin hebat. Karena mungkin tahu sombojeng ki. Mungkin tahu misalnya elang koncena sombojeng. Tapi aja niat usoli sunatan linyare konce bener. Usolli sunatan nape untuk diqadha'il hajat. Untuk tercapainya hajat, di antara hajat nape? Hajat nanti kuncina ilmu. Aja usolli sunatan linyare kunci lillahi ta'ala sobung tuntunan. Artinya tasawuf merupakan panggilan untuk mendapatkan kebebasan yang sempurna dari belenggu nafsu, syahwat, setan dan penghambaan kepada selain Allah, bahkan hingga penghambaan terhadap apapun, baik itu sikap maupun pemikiran. Karena tasawuf menjadi pondasi untuk mendapatkan kebebasan dari sifat materialisme dan hedonisme dengan makna yang telah tertanam kuat dalam jiwa seorang sufi, la ilaha illallah. Ini kita dalam tauhidul asma, kita baca dari awal la rahman, la rahim, la malik sampai la sobur. Itu maknanya akan menafikan semua bentuk semua bentuk manfaat, madarat, saya memberi rizki, saya memberi manfaat dan sebagainya kecuali Allah kabeh. La rahman illallah, la malika illallah, la kudusa illallah. Kan poros nanto la ilaha illallah kabeh poros. Maka la ilaha illallah sering ulang-ulang, makna yang pas itu bukan tiada Tuhan yang wajib disembah. Terkadang dalam terjemahan to kalero. Tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Lah ento bani wilayah hukum ento. Wajib kan wilayah fikih. Berarti mun tiada Tuhan yang wajib disembah, maknanya pada Tuhan yang makruh disembah atau yang sunnah disembah. Maka la ilaha illallah maknanya adalah tiada Tuhan yang berhak, yang layak untuk disembah kecuali Allah. Okay. Maka tasawuf seperti yang telah kita sebutkan, di samping sebagai panggilan cinta, anugerah dan keberkahan, sekaligus panggilan untuk memperoleh kebebasan mutlak dan menolak segala bentuk penghambaan, baik indrawi maupun maknawi kepada selain Allah. Jadi, tujuan tasawuf itu adalah untuk membebaskan penghambaan. Ate saya maksudin itu, betul. Seperti yang disampaikan oleh Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, inni ja'altuka fil fuadi muhaddisi wa abahtu jismi liman arada julusi. Inni ja'altuka ya Allah, aku jadikan engkau fil fuadi dalam hatiku muhaddisi sebagai teman bicaraku. Ya Allah, engkau jadikan engkau sebagai teman berbisikku. Wa abahtu jismi liman arada julusi, dan aku perbolehkan jasadku berbicara dengan siapapun. Artinya bersama Allah, fisiknya bersama makhluk. Dengan begitu maka tasawuf adalah upaya untuk mengembalikan manusia kepada kemanusiaan yang seutuhnya
di mana sebelumnya kehilangan nilai-nilai mulianya disebabkan oleh materi, akhlak yang tidak dipuji, kekangan syahwat yang meliputi, dan angan-angan ilusi. Kita dulu ketika berada di alam arwah, kita tuh pernah beraudiensi dengan Allah. Kita pernah beraudiensi, bahasa Arabnya muwajahah. Tapi anape ketika ka bumi, mak kita tuh terhalang. Ingat nam filosofisnya mentok. Anape bayi ketika lahir kadunya mak katik nangis. Imam Ar-Rifai dalam Burhanul Muayyad beliau nyebutakan rahasia tuh. Mengapa ketika bayi dilahirkan secara fitrah mak katik nangis? Anape kira-kira jawaban? Bodoh sing ngocak, cok tak kampe. Karena tak kampe jelana sampai sape, walaupun pada jelana tak kampe tapi tak pernah nangis. Pernah gitu ngotek sape lahir atau kucing nangis, lahir nangis enten. Nyami nusa sih lahir ento dalam keadaan nangis. Cana Imam Rifai karena bayi tola ketika lahir kadunya ento kehilangan musyahadah dengan Allah. Oleh karena ento nangis karena apisah kalaben ketika kiba di alam arwah ento musyahadah menyaksikan terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena meninggalkan situasi yang sangat indah toh, kabumi terhalangi oleh hal-hal sesifatna material, sesifatna sesifatna rendah, sesifatna mana hina, maka karena keterpisahan telah bayi secara fitrah nangis. Itu makna aja Imam Rifai. Pada boleh kalau ben bayi anape orang mun lahir untuk makatik mergem tanangna. Sedangkan mun orang mati mak katik udar buka. Padahal logikana harusna kan mun orang mati saya mergem janahan sakit sakratul maut. Ketika lahir mergem tapi ketika mati katik buka. Imam Rifai juga nyebutakan filosofis untuk dalam kitab Burhanul Muayyad. Karena beliau karena minusanto ketika lahir anak mak katik mergem untuk simbol minusanto di sifat tamak sakabina terekaan di anak. Kabi pergema. Sedangkan ketika sobung umur anak mak katik tanang nanto lepas padahal logikana nahan sakit sakratul maut si mergem kan. Ento artinya karena ketika mati sobung seigibah makana lepas kabi. Ento debuhna al-Imam Ar-Rifai radhiyallahu anhu. Insya Allah nanti suatu saat kita baca kitab lagi Burhanul Muayyad, kitab Imam Rifai. Saya membahas tentang simbol-simbol yang terjadi pada manusia dalam kehidupan keseharian syarat dengan makna-makna sufi. Tasawuf juga merupakan upaya untuk merenovasi bangunan batin manusia setelah sebelumnya mengalami keropos internal. Karena tasawuf menyeru kepada kekuatan ilmu, tauhid, kemuliaan, keadilan, toleransi, tenggang rasa, tolong menolong, patriotisme, kesatria, dan kepemimpinan. Ingatlah Imam Salahuddin Al-Ayyubi. Imam Salahuddin Al-Ayyubi saya berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Entah untuk pertama kalinya beliau pada saat akan menyerang Palestina, ingin merebut Baitul Maqdis dari cengkeraman tentara salib. Di tengah perjalanan beliau bertemu dengan gurunya, seorang sufi. Beliau bertorikoh Qadiriyah waktu itu. Kemudian ditanyakan, ya Salahuddin, ila aina anta dhahib? Wahai Salahuddin, kemana engkau hendak pergi? Maka apa kata al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi? Uridu an uharriral Quds. Wahai guru, saya bermaksud untuk memerdekakan Baitul Maqdis dari tentara salib. Apa jawabannya gurunya ini? Wahai Salahuddin, pulang dulu. Didiklah dulu tentaramu, prajuritmu untuk dihilangkan dari dalam hatinya hubbud dunya. Ya. Buang dulu dari dalam hatinya sifat-sifat hawa nafsu yang buruk. Baru nanti engkau pergi untuk yang kedua kalinya untuk membebaskan Baitul Maqdis. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi tak henti balik kanan. Saya awalnya siap untuk nyerang, kemudian kembali Palembang 2 tahun. Lamanya beliau membina prajuritnya, dididik kalaupun pendidikan ruhani, buang dari dalam Athena sifat-sifat tercela. Baru 2 tahun kemudian beliau berangkat ke Baitul Maqdis dan berhasil diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berangkatna kalaupun apa?
kalaban jalan tasawuf. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang muslim untuk menerapkan nilai-nilai di atas berikut cabang-cabangnya baik dalam ucapan maupun perbuatan. Liyakunar rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Agar Rasul menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Inilah dalam ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kan lanjutan ayat litakunu syuhada'a 'alan nas. Entau keutamaan umatna Kanjeng Nabi. Umatna Kanjeng Nabi entau yang menyaksikan lagi di hari kiamat atau langsung Kanjeng Nabi saksina. Saya nyaksene perbuatan kita, saya nyaksene perbuatan-perbuatan kita, saya becek, saya coba dan sebagainya. Itu Kanjeng Nabi. Perbuatan kita disaksikan oleh Kanjeng Nabi, sedangkan kita sebagai umatnya dijadikan oleh Allah untuk nyaksene amal-amal umat sebelumnya. Jadi umat Nabi Muhammad dijadikan untuk menyaksikan amalna umat-umat sebelumnya, umat Nabi Adam, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim. Itu saya menyaksikan amalna sirah kita umat Nabi Muhammad. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad saya menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya liyakunar rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Tapi Kanjeng Nabi itu menyaksikan benihnya pagi akhirat sampai mungkin. Dari mungkin edunya mungkin, Kanjeng Nabi menyaksikan amal kita. Sakabina, saya baik, saya buruk, saya coba, saya gagal. Kapi, katon kapi. Maka nanya Kanjeng Nabi, hayati khairul lakum, wa mamati khairul lakum. Hidupku baik bagi kalian, matiku juga baik bagi kalian. Ketika aku hidup, ketika ada persoalan kalian langsung dapat bertanya kepadaku. Zaman Kanjeng Nabi Ki Sugeng, Ki Bada, para sahabat ketika ada persoalan ngarujuknya langsung Kanjeng Nabi, ya, tanya langsung Kanjeng Nabi. Tetapi ketika Rasul wafat, wa mamati khairul lakum, cakna Kanjeng Nabi, ketika aku wafat itu juga baik untuk kalian. Karena apa? Tu'radu alayya a'malukum, amal-amal kalian itu dipertunjukkan kepadaku. Di amalnya kita kalau kuana kita tontonakan kapi. Mun bahasa Mas Yunus, CCTV-na pantau oleh Rasul. Pantau oleh Rasul CCTV nanti. Makanya coba dalam hadis niki hayati khairul lakum, mun menggunakan menggunakan rumus matematika. Kan redaksi itu namanya hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hayati khairul lakum. Hidupku baik untuk kalian. Lanjutan hadis dinto. Oke. Karena ketika aku hidup cana Rasul tuhdatsuna ya, wa tahdutsuna ma'ya, kalian dapat berbicara denganku. Ada persoalan, ada pertanyaan, ada problem hidup, ngarujukna kasira Kanjeng Nabi. Berarti baik napa enten hidupna Rasul. Baik. Kemudian wa mamati khairul lakum, matiku juga baik untuk kalian cakna Rasul. Anape? Karena tu'radu alayya a'malukum, amal kalian itu ditampilkan kepadaku. Fa in wajadtu khairan hamidullah, ketika aku menjumpai amal kalian baik, cakna Kanjeng Nabi, maka aku memuji Allah. Wa in wajadtu ghaira dzalika istaghfartu lakum. Tapi ketika aku menjumpai amal kalian buruk, maka aku memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Kanjeng Nabi memintakan ampun ketika beliau wafat, napi ketika beliau hidup. Ketika wafat. Maka berarti dari dua kalimat itu hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, mengangki rumus matematika berarti hayati tusawi mamati, hidupku sama dengan matiku. Tahu lagi? Mun menggunakan menggunakan muadalah atau menggunakan akselerasi matematika. Perbandingan matematika,
hayati khairul lakum, hidupku baik untuk kalian. Karena waktu hidupnya Nabi kita langsung bisa ngarujuk ke Rasul. Wa mamati khairul lakum, matiku baik untuk kalian. Karena amal kalian ditampilkan kepadaku, jika aku menjumpai baik, maka aku memuji Allah. Jika aku menjumpai buruk, maka aku memintakan istighfar kepada kalian. Berarti kesimpulannya apa dari hadis selanjutnya toh? Hayati tusawi mamati, hidupku berarti sama dengan matiku. Paham lagi? Maka nedintolah anak pemak katek pada saat Kanjeng Nabi wafat, Sayyidina Umar kan tak percaya. Sampai bula menghunus bidin. Siapa sing ngocak Kanjeng Nabi mate? Mae ketok leerna kaeson. Maka bangkit Abu Bakar. Dan Abu Bakar nape? Barang siapa yang menyembah Allah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguhnya Muhammad itu telah wafat. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, sungguhnya Allah adalah maha hidup dan tidak pernah wafat. Lantar rahasiana. Karena apa? Sayyidina Abu Bakar paham kehidupan Rasul itu sama dengan wafatnya beliau. Fungsinya Kanjeng Nabi wafat bening anak kita nape? Wafat nganggur. Acek kita beranggap mon orang sobung ngomor ento gi, nape boleh orang soleh. Orang soleh ento sobung ngomor, para wali sobung ngomor, benih istirahat cek cara ento lama metek-metek enten. Ki melanjutkan tugas. Nah. Ki melanjutkan tugas. Nah. Kanjeng Nabi beliau wafat, kita teteng toh. Beliau umatna sing ngalakoni kebaikan, beliau terus kita ngaji mungkin tampil langsung sebagaimana dinto siaran langsung karo udah siaran langsung juga langsung ditampilkan kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ontong mun orang selalu eabes ka Kanjeng Nabi dalam keadaan ngalakoni taat, siaran langsungna adalah siaran langsung kebaikan. Dengan demikian maka orang yang kehilangan tasawuf sebenarnya telah kehilangan kebaikan yang banyak. Bahkan kebaikan yang hilang itu tak akan pernah tergantikan. Karena kebaikan apa yang akan dicapai oleh seseorang jika terputus dengan tali langit berikut rahasia-rahasia yang ada di baliknya. Apa yang dimiliki kaum sufi tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Sedangkan apa yang dimiliki manusia pada umumnya dimiliki oleh kaum sufi. Karena mereka, nape? Perbedaan nakalaban manusia pada umumnya. Dua kali pertemuan sebelumnya boleh nyampaikan. Pewarisnya Kanjeng Nabi kan tak terlogi. Pertama alim, kedua abid, ketiga arif. Oke, refresh boleh. Alim, abid, arif. Alim mewarisi Rasul dari segi ilmuna. Oke. Kemudian abid mewarisi Rasul dari segi ibadah. Nah, dan arif mewarisi Rasul dari segi akhlakna. Ada dua nah. Ilmu andi, akhlak juga neka andi. Sehingga nanti akan mewariskan ahwalnya. Orang alim, terkadang ilmunya banyak, ibadahnya sakuti. Itu menyaksikan alim. Abid, ahli ibadah, ibadahnya banyak, kadang ilmunya sakuti. Tapi mun sekoca arif, itu dua-dua ini kan. Ilmunya luas, ibadahnya banyak. Itu mun sekoca orang. Ini gila, pagi ngaji hikam kata Iwan, boleh nyampaikan. Alim itu macam tak telok. Beda alim billah. Pertama. Sekedua beda alimun bi ahkamillah. Seketiga alimun billah wa bi ahkamillah. Macam-macam orang alim itu. Pertama alimun billah. Orang si alim paham, ngerti ke Allah. Atau saya sebut kalaban al-arif billah. Orang semacam itu berumah tandana edelum atena beda sifat khauf takut ka Gusti Allah. Itu nyamana alim billah. Walaupun mungkin tak uning mubtada khobar, tak uning nahwu sorob, tak uning, tapi mereka andi takut ke Allah, alim mereka. Nyamana alimun billah. Sedangkan si kedua alimun bi ahkamillah. Alim ngerti oning pinter tentang hukum-hukum Allah. Pokoknya namun masalah kitab oning kabimon. Umaca kitab abi dari mulai saya terkecil sampai saya terbesar di luar kepala kabi. Tentang hukum-hukum paham kabi. Tapi dalam matina sobung rasa takut ke Allah Subhanahu wa taala. Maka to alim juga, tapi alim si nomor 2 yaitu alim bi ahkamillah. Alimna nya terhadap hukum-hukumna Allah. Maka orang semacam ento
sangat bahaya dadi panutan to semen. Karena apa? Gampang membonsai hukum. Orang si model kedua to, alimun bi ahkamillah. Karena aroma banyak dasar lagi, banyak se bode otakna, banyak kitab saya baca, tapi mentak dibekali takut ke Allah, itu justru gampang keangkui ngakal-ngakali. Contoh, ya apa dalam fikir ya kan munnya andi emas, napak nih, sob kan mun napak haul. Sana kurang sehari mak mare apa sih apa secara fikir jual lah. Secara fikir kan tak napen toh. Soalnya tak napak haul. Maski anak napak nisop, napak sanisopan. Saare, kurang saare, mak napak setahun, jual. Secara fikih tak dosa. Tapi entahnya mana nyasakin sekedar alimun bi ahkamillah. Untuk orang semodel pertama, enten alim billah. Tak, kok kalau sing ngakal-ngakalan tuh. Cek jual nyasakin supaya menghindar, supaya tak wajib zakat. Mempermainkan hukum. Tapi si paling sempurna, si nomor 3, yaitu alimun billah wa bi ahkamillah. Orangna ilmuna luas bekali kala bentakuk ke Allah. Maka Imam Ahmad Ar-Rifai yang gila saya sebutakan beliau andik mutiar hikmah mentah cakna beliau. Ya waladi jamalul qalbi bil khaufi. Wahai anakku, indahnya hati itu adalah dengan takut. Berarti atena orang ento dikatakan indah apabila rasa takut ke Allah ento lah bede di dalam atena. Apabila mungkin di dalam ati ki sobung rasa takut ke Allah kita. Atena ento kita gaganya mah. Ya waladi jamalul qalbi bil khaufi. Pertama. Sekedua wa jamalul aqli bil fikri. Atau bertingkat lagi. Nanti kita kenali diri kita masing-masing. Atena kita lah gege kenten, pikiran kita lah gege kenten, lisanna kita lah gege kenten, wajahna kita lah gege kenten. Coba versina Imam Rifai, napa sih kocak wajah saya gege, napa gege saya wajah saya moncar, abusakan lagi. Versina Imam Rifai, napa sih kocak wajah gege. Ulangi boleh. Ya waladi jamalul qalbi bil khaufi. Indahnya hati adalah dengan takut ke Allah Subhanahu wa taala. Wa jamalul aqli bil fikri, dan indahnya akal itu si indah kala benar bil fikri kelaban tafakkur. Apikir. Jadi mun akalna kita lai kaangkuy untuk tafakkur lah berarti itu keindahan akal lai kaule. Jamalul qalbi bil khaufi wa jamalul aqli bil fikri. Kemudian mungkin wa jamalur ruhi, ruh kita lah gegen apa enten mungkin. Ruh kita lah glowing atau enten mungkin. Wa jamalur ruhi bisyukri. Indahnya ruh adalah dengan syukur. Mun kita mungkin ruh nape kehidupan kurikulum kehidupan dipenuhi dengan syukur, ruhna berarti lah gegen. Mun atena dipenuhi dengan takut ke Allah berarti nape atena lah gegen. Mun pikiranna dihiasi kalaban merenung, berarti pikiranna lah gagam. Mun ruhna lah dihiasi kalaban syukur, itu standarna ruhna lah gagam. Seke sana pemikir. 4. Pertama yang gila jamalul qalbi bil khaufi, keindahan hati dengan takut kepada Allah, wa jamalul aqli bil fikri, keindahan akal itu dengan tafakkur, dengan berfikir. Wa jamalur ruhi bisyukri, keindahan ruh dengan syukur. Keempat, wa jamalul lisani bisumti. Wa jamalul lisani bisumti, keindahan lisan itu dengan dia. Keindahan lisan itu dengan dia. Loh, ternyata indahnya lisan itu dengan banyak diam ternyata. Kemudian wa jamalul wajhi, sekitar sana 5. Wa jamalul wajhi bil ibadah. Keindahan wajah itu ternyata terletak pada ibadah. Karena ketika wajah ento selalu angkui untuk ibadah, maka akan ada pancaran nur tersendiri. Akan memancarkan aura-aura kehidupan, kesejukan. Maka keindahan
wajah cana beliau adalah wajamadul wajhi bil ibadah. Pon, sana pempon. 5 lagi, mungkin 6. Wajamalun niyati bitarkil khawatir. Niat juga beda seindah. Napa niat seindah? Wajamalun niyah, keindahan niat adalah bitarkil khawatir, dengan meninggalkan bisikan-bisikan secuba. Karena orang niat segege bisa apoter, kan polana mula beda bisikan tak bener. Okay? Mula beda bisikan tak bener, awalnya lah bener ampun, tapi bisikan pun, aduh apa jadi lagi pun lagi, gue bekto lagi tahun nada atau bulan nada puru. Akhirnya saya asal akan melakukan kebaikan atau abadi. Maka sangkuna pesan dari Allah untuk kita melakukan kebaikan, jangan disia-siakan pesan untuk ketika masuk ke kita. Napa pesan? Contoh misalnya mungkin, beda orang lebat ya ada bengkona kita ki, orang entah orang tak mampu. Atau kita atau mau kalau ben orang saya membutuhkan. Sebenarnya saat itu adalah Allah sedang mengirim risalah, mengirim pesan kita untuk memberikan kebaikan, melakukan kebaikan yang Allah sediakan di situ. Aja sampai kita, wah, lalah lagi bulan ada atau minggu ada, akhirnya tak jadi toh. Bulan ada pun juga tak jadi pada. Entah. Wa jamalul an-niyah bitarkil khawatir. Pon sana pe pon. Nah, mungkin 7. Wa jamalul fuadi bitarkil hasad. Keindahan hati nurani, fuad. Fuad itu kedalaman lagi kita. Mun kita belajar kimia usaadah, edisan bedanya mana lapisan-lapisan ate, mulai kolab fuad, kemudian sir, lub dan sebagainya, atau lapisan-lapisan aten. Wa jamalul fuadi bitarkil hasad. Keindahan fuad, kedalaman hati itu adalah dengan meninggalkan iri hati. Meninggalkan iri hati. Itu ternyata keindahan fuad. Fuad kita lagega entah manakala dalam aten to la elang hasud. On 7 ki, mungkin 8. Wa jamalun nafsi bil mukhalafah. Dan keindahan nafsu. Nafsu itu beda indahna juga. Kapan? Bil mukhalafah, ketika dilawan. Maka cakna Imam Dunun Al-Misri, la tashab ma'allahi illa bil muwafaqah. Janganlah kalian bersama Allah, dalam arti melakukan ibadah kecuali dengan mengikuti syariat. Pertama, wala tashab ma'al khalqi illa bil munasohah. Aja apolong kalaben makhluk kecuali saling berpesan, memberi nasihat. Seketiga, wala tashab ma'al nafsi lantoh illa bil mukhalafah. Aja akan ca kalaben nafso kecuali kalaben ilaben. Seterakhir, wala tashab ma'as syaitani illa bil adawah. Aja akan ca kalaben setan kecuali kalaben kita mengumumkan perang. Ilaben maksud emoso. Itu pesannya Imam Dunun Al-Misri. Maka dinta Imam Ar-Rifai mengatakan wa jamalun nafsi bil mukhalafah. Keindahan nafsu itu apabila dengan mukhalafah dilawan. Wa jamalus sirri ke-8 ki. 9. Wa jamalus sirri bis sabri. Itu termasuk lapisan ate boleh. Wa jamalus sirri, keindahan sir. Sir ento ki ada leman pole kalau ben fuad. Oke. Sir. Sir secara bahasa kan rahasia. Karena rahasia itu nyasakin menjadi rahasia hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kotak sir ento seumpama diibaratkan kotak, data-data sebudi dalam nanto sobung seoning, walaupun malaikat rokib pun, malaikat atid pun senyatat amal tak bisa oning ka senan. Senan apa dalam nah? Senan sir diantaranya ikhlas. Makanya ikhlas itu tak bisa ya bos malaikat. Kita asal bajang misal lagi, malaikat rokib nyatet kalakuan zahirna.
Masalah ikhlas tahu nih benih wilayahna malaikat tuh. Untuk rahasia khusus antara Allah kalaban hamba tersebut. Jadi saya catat malaikat raqib, malaikat atid, malaikat raqib saya catat amal baik, si katon-katon. Oh, ahli ibadah, oh ahli sembojong, oh ahli sedekah, oh ahli. Tapi masalah ikhlas kenten benih wilayahna malaikat raqib. Pakai urusan Allah langsung dengan si bersangkutan. Wa jamalus sirri bis sabri. Keindahan sir itu adalah dengan sabar. Mun kita sabar berarti sirna kita indah berarti. Karena keindahan sir itu adalah dengan sabar. Wa jamalul hali bil istiqamah. Keindahan hal, keadaan hidup, keadaan ibadah adalah dengan istiqomah. Jadi hal kita itu dikatakan baik itu apabila sudah istiqomah. Wa jamalus sairi bit taslim. Dan keindahan sair itu perjalanan ruhani, itu adalah dengan berserah diri. Wa jamalus sairi bit taslim. Wa jamalul khidmati. Sedangkan keindahan berkhidmah itu melayani sesama. Entah guru, murid ke guru, anak ke orang tua ke anak. Kita sesama manusia, sesama tetangga, sesama togelan dan sebagainya. Atau khidmahnya. Wa jamalul khidmah bil adab. Keindahan khidmah itu adalah dengan adab. Maka pada ungkapan mengatakan apa? Man tarokal adab. Man tarokal adab faqadal arab. Man faqadal adab faqadal arab. Arab alif ra ba. Barang siapa meninggalkan adab, maka dia akan kehilangan harapan. Itu harapan untuk tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa jamalul khidmah bil adab. Wa jamalul kalami. Keindahan kalam, ungkapan, pembicaraan itu adalah bisidqi, dengan kejujuran. Wa jamalul kalami bisidqi. Wa jamalut tariqi bimuwafaqatis syar'i. Sedangkan keindahan jalan menuju Allah, atau saya sebut thariqah, itu adalah dengan mengikuti syariah. Terakhir atau yang paling penting, karena beliau wa jamalul kulli, dan keindahan itu semua. Tapi itu semua yang dari awal sampai akhir, keindahan hati dengan khauf, keindahan akal dengan tafakur, keindahan ruh dengan syukur, keindahan lisan dengan diam, keindahan wajah dengan ibadah, keindahan niat dengan meninggalkan lintasan-lintasan bisikan-bisikan kotor, keindahan fuad dengan meninggalkan hasud, keindahan nafsu dengan melawan, keindahan sir dengan sabar, keindahan hal dengan istiqomah, keindahan perjalanan sair dengan taslim, keindahan khidmah dengan adab, keindahan kalam, pembicaraan dengan kejujuran, keindahan thariqah dengan mengikuti syariat. Karena beliau terakhir koncena wa jamalul kulli, dan keindahan itu semua yang telah disebutkan bitaufiqillah, itu dengan taufik dari Allah. Karena bisa ngalakoni kabeh kalaban pertolongan Allah. Bisana ate oleh khauf kalaban pertolongan Allah. Bisana akal bisa tafakur kalaban pertolongan Allah. Bisana ruh entau untuk asokor kalaban pertolongan Allah. Bisana lisan untuk diam kalaban pertolongan Allah. Bisana wajah untuk kaangku ibadah, bisana kalaban pertolongan Allah. Niat bisana niat untuk meninggalkan lintasan-lintasan buruk kalaban pertolongan Allah. Maka konce terakhir ka beliau wa jamalul kulli bitaufiqillah. Keindahan semua itu ada di dalam taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat taufik dalam Qur'annya situ dari larangna. Wa ma taufiqi illa billah. Tak ada pula ayat lain dalam Quran.
Saya membahas tentang taufiknya ayat situ entah. Wa ma taufiqi illa billah. Dan tidak ada taufik. Okay? Tidak ada taufik kecuali dengan pertolongan Allah. Itu menunjukkan bahwa taufik itu sangat mahal, maka dalam marotib atau tingkatan hidayah, pernah kita bahas di lana, hidayatul wijdan, hidayatul hawas, hidayatul akli, hidayatul din, hidayatul taufik paling tinggi kan. Macam-macam hidayah, hidayatul wijdan, hidayah panca indera. Hidayatul hawas, ulangi hidayatul wijdan, apa? Hidayah insting, naluri. Hidayatul hawas, hidayah panca indera. Hidayatul akli, hidayah akal. Hidayatul din, hidayah agama. Tapi si paling tinggi kelima yaitu hidayatut taufik atau hidayatut tauhid. Maka Imam Ar-Rifai ngonce sakabinanta wa jamalul kulli bitaufikillah. Keindahan semua itu adalah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Ibon sama taufik dulu kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Sholli wa sallim ala nabil ummi salli wa sallim ala nabil ummi salli wa sallim ala nabil ummi sayyidina Muhammadin wa ala alihi ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim salli ala nabil ummi salli wa sallim ala nabil ummi salli wa sallim ala nabil ummi sayyidina Muhammadin wa ala alihi ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim salli ala nabil ummi salli wa sallim ala nabil ummi salli wa sallim ala nabil ummi sayyidina Muhammadin wa ala alihi ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim Rabbi inni kulli dhunubun wa antal afun ghafurur rahim Rabbi inni kulli dhunubun wa antal afun ghafurur rahim Rabbi ufir li dhunubi wa kaffir anni sayyiati Rabbi ufir li dhunubi wa kaffir anni sayyiati ya Allah ya Rahman ya Allah ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim salli salli
وسلم على النبي الأمي صل وسلم على النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله يا الله يا رحمن يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم صل على النبي الأمي صل وسلم على النبي الأمي صل وسلم على النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله يا الله يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم ربي إني كلي ذنوب وأنت العفو الغفور الرحيم ربي إني كلي ذنوب وأنت العفو الغفور الرحيم ربي اغفر لي ذنوبي وكفر عني سيئتي ربي اغفر لي ذنوبي وكفر عني سيئتي يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم آمين آمين يا رب العالمين 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 الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.